ini terjadi pada tahun 2017, menimpa 5 sahabat, Irma, Agni, Robi, Ika, dan Sally. Mereka hanya ingin menikmati keindahan pantai di Jawa Barat, touring dengan motor, tanpa tahu bahwa perjalanan itu akan menyeret mereka ke dalam mimpi buruk yang tak terbayangkan. Semuanya dimulai di sebuah pom bensin yang sepi. Saat itu, Agni dihampiri seorang bapak tua dengan tatapan tajam yang menusuk. Bapak itu berbisik dengan nada berat, sebuah peringatan dingin. Nak, kalau mau, selamat. Jangan teruskan perjalanan ini. Tentu saja, sebagai anak muda, mereka menertawakannya, menganggapnya hanya omong kosong. Mereka tidak sadar, mereka baru saja menolak kesempatan untuk lari dari takdir. Sesampainya di pantai, peringatan kedua datang. Kali ini dari seorang anak kecil yang mendekati Irma dan Sally dengan wajah polosnya. Anak itu berkata, "Awas teh, ada yang ikut. Nanti baliknya susah loh, lagi-lagi." Mereka hanya tersenyum canggung dan mengabaikannya. Mereka tetap mendirikan tenda di lokasi yang mereka anggap paling asyik. Tidak tahu bahwa di tempat itulah kutukan akan dimulai. Sabtu pagi, keanehan pertama terjadi. Robi ditemukan pingsan di dalam tenda, hidungnya mengeluarkan darah. Saat sadar, ia bercerita tentang mimpi mengerikan, dikejar 3 sosok bayangan hingga jatuh ke jurang. Sejak saat itu, perilaku Robi dan Agni berubah drastis. Pandangan mereka sering kosong. Mereka lebih banyak melamun, seolah sebagian jiwa mereka telah tertinggal di tempat lain. Namun, mereka tetap melanjutkan liburan, seolah tidak terjadi apa-apa. Minggu sore, saatnya pulang. Untuk menghindari macet, Ika mengusulkan rute alternatif dari Google Maps. Awalnya biasa saja, tapi jalan yang mereka lewati perlahan menjadi semakin sempit, curam, dan gelap. Hutan di kiri dan kanan jalan seakan hidup dan ingin menelan mereka. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, suara gesekan logam memecah malam. Dari kegelapan di belakang, Muncul rombongan motor yang membawa senjata tajam. mereka menyeret golok dan pedang ke aspal, menciptakan percikan api yang menari-nari seperti iblis. Panik, kelima sahabat ini tancap gas sekuat tenaga, mencoba melarikan diri. Anehnya, Tepat setelah mereka melewati sebuah jembatan tua, rombongan pengejar itu lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Mereka berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Lelah, haus, dan ketakutan. Di pinggir jalan yang sepi, mereka melihat sebuah warung kecil milik seorang ibu parubaya. mereka membeli minuman, sedikit beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter berjalan, Irma iseng menoleh ke belakang. Warung itu beserta si ibu penjual sudah tidak ada. Lenyap tanpa jejak. Jalanan itu kembali kosong. Hanya ada pepohonan sunyi yang menjadi saksi bisu. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Tiba-tiba, Agni menjerit histeris. Matanya membelalak. Tubuhnya kejang-kejang. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara
suaranya, melainkan suara laki-laki dewasa yang berat dan kasar. Dalam kondisi kesurupan, Agni mengambil hale-hale yang mereka beli seekor ikan mentah dan mulai memakannya dengan puas. Suara gigitan brutal, darah yang menetes, dan teriakan tumantemonia memenuhi udara malam yang mencekam. Perjuangan mereka belum berakhir. Setelah berhasil menenangkan Agni, mereka kembali melanjutkan perjalanan, berharap menemukan jalan keluar. Namun, yang mereka temui justru sosok bapak-bapak berwajah pucat yang muncul entah dari mana, menghalangi jalan sambil membawa linggis. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka berhasil menerobos dan kabur dari sosok mengerikan itu. Dan tiba-tiba saja, semua berubah. Hutan lebat yang tadinya mengurung mereka berganti menjadi kompleks perumahan modern. Lampu jalan menyala terang, dan suara kehidupan normal terdengar kembali. Mereka pikir akhirnya mereka selamat. Mereka berhenti di sebuah pos satpam untuk meminta bantuan. Saat itulah kebenaran yang paling mengerikan terungkap. Irma mengecek ponselnya, dan tanggal yang tertera di sana membuatnya syok. Untuk memastikan, ia bertanya pada satpam yang kebingungan melihat kondisi mereka yang acak-acakan. Ternyata hari itu sudah Rabu dini hari. Padahal menurut perasaan mereka, perjalanan mengerikan itu hanya berlangsung beberapa jam sejak Minggu sore. Mereka tidak hanya tersesat, mereka telah hilang selama 3 hari penuh, terperangkap dalam distorsi waktu di sebuah kampung gaib. Tapi kenapa mereka? Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Setelah menjalani ruqyah dan berkonsultasi dengan seorang ustadz, terungkaplah sebuah fakta pahit. Di pantai itu, Robi dan Agni didorong oleh nafsu dan kenakalan telah melakukan perbuatan tidak senonoh di area yang dianggap sakral. Tidak hanya itu, Robi juga sempat menendang sesajen yang ada di sana. Tindakan inilah yang memicu kemarahan para penghuni gaib, membuat mereka diincar dan diseret masuk ke dimensi lain sebagai hukuman. Dampak dari kejadian itu terus menghantui mereka. Robi, meskipun pindah ke Singapura untuk melanjutkan studi, tidak pernah benar-benar lepas dari gangguan mistis yang terus mengikutinya. Namun, nasib Agni jauh lebih tragis. Bertahun-tahun kemudian, ia ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia duduk di kursi roda, tubuhnya kurus kering seolah seluruh energinya telah dihisap. Hanya bisa melamun tak berdaya. Dokter mendiagnosisnya menderita kekurangan gizi kronis. Kisah ini adalah pengingat yang nyata bagi kita semua bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendirian. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk dari dimensi lain. Karena itu, selalu jaga sikap, jaga ucapan, dan hormatilah setiap tempat baru yang kita datangi. Karena terkadang, konsekuensi dari kenakalan sesaat bisa berarti hilangnya waktu dan bahkan hilangnya jiwa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar.